Jemaat Maha Tuhan, sungguh ajaib perbuatan Tuhan, tak tersaingi dan tak tertandingi. Dia selalu memimpin, menuntun dan menyelamatkan umatnya. Kini tuntunannya akan disampaikan melalui bacaan MTPJ Gemim tanggal 14 sampai 20 Mei 2023 dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar Engkau yang singkapkan itu melalui hamba-Mu dan semua yang mengikuti ini dimanapun mereka berada, kiranya diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau dibacakan dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, begini dikatakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir,
maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, tema khotbah ini adalah Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Itulah yang diberitakan dalam kitab Keluaran ketika umat Israel berada dalam perbudakan di tanah Mesir. Tuhan memimpin, membebaskan mereka melalui Musa dengan tanda-tanda kehadiran kuasa Tuhan melalui tulah pertama sampai tulah ke-10. Nanti dibaca dalam kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal 12. Ketika umat Israel dituntun Tuhan keluar dari perbudakan di tanah Mesir, Tuhan membawa mereka dalam perjalanan panjang 40 tahun mengarungi padang gurun. Tuhan memimpin berjalan di depan mereka sebagai tiang awan pada waktu siang dan sebagai tiang api pada waktu malam. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan memimpin perjalanan umatnya dengan cara, dengan kuasa dan strategi Tuhan. Musa dan umat Israel harus patuh pada tuntunan Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Musa agar berbalik kembali dan berkemah di Pihahirot dekat Baal Sefon di tepi Laut Tebrau atau Laut Mati. Keluaran 14 ayat 1 dan 2. Jadi mereka berkemah di Pihahirot atas perintah Tuhan. Dan menurut pandangan Firaun, orang Israel telah tersesat. Padang gurun telah mengurung mereka, dan di depan mereka ada Laut Tebrau yang tidak dapat diseberangi, sehingga orang Israel tidak bisa melarikan diri lagi. Keluaran 14 ayat 3. Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bala tentara, pasukan berkuda, kereta-kereta perang untuk mengejar orang Israel. Orang Israel sangat ketakutan dan bersungut kepada Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Keluaran 14 ayat 4-12 itu yang diungkapkan oleh orang Israel kepada Musa. Orang Israel tidak mampu melihat rancangan Tuhan. Sebenarnya di tengah ketidakberdayaan, di tengah keterhimpitan, di tengah kesulitan dan penderitaan umat, disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Keluaran 14 ayat 4b dan juga ayat 17 dan ayat 18. Sebagai seorang pemimpin yang mendengar, taat dan setia melakukan perintah Tuhan, Musa memberi penguatan kepada umat Israel. Dia katakan, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 13 dan ayat 14. Tindakan penyelamatan Tuhan itu nyata ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 15. Di tengah kesulitan, di tengah keterhimpitan, tidak ada jalan untuk melarikan diri dari kejaran pasukan perang Firaun, Raja Mesir. Semua jalan telah tertutup, tetapi Tuhan bukakan jalan baru yang tidak pernah terpikirkan oleh Musa dan tidak pernah terpikirkan oleh umat Israel dan bahkan tidak terpikirkan oleh Firaun. Sebab Firaun berpikir Israel tidak berdaya lagi, tapi Tuhan bertindak memerintahkan kepada Musa, angkat tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa itu yang dilakukan. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Tuhan menguakkan air laut Tebrau dengan perantaran angin timur yang keras, sehingga orang Israel dapat berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 16 sampai ayat 18 dan ayat 21 sampai ayat 22 dari bacaan Keluaran 14 tadi. Mereka berjalan melewati laut Tebrau dalam penjagaan dan pengawasan malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan umat Israel. Kini berjalan di belakang, dia berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan awan yang ada itu yang menimbulkan kegelapan, sehingga tentara orang Mesir tidak dapat mendekati tentara orang Israel semalam-malaman itu. Ayat 19 dan ayat 20. Tuhan mengeraskan hati orang Mesir dan mengejar orang Israel. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir lengkap dengan perwira bersama juga dengan rakyat. Keluaran 14 ayat 6 dan 7. Mereka mengejar orang Israel. Ketika sampai ke tengah-tengah laut Tebrau, Tuhan mengacaukan mereka. Tuhan membuat roda mereka berjalan miring dan maju dengan berat. Akhirnya orang Mesir ketakutan dan berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ayat 25. Ini pengakuan dari orang Mesir ketika mereka rasakan, mereka alami terlalu sukar, terlalu berat, bahkan kereta perang mereka dibuat kacau, dibuat tidak berdaya. Mereka bukan berhadapan dengan manusia, mereka bukan berhadapan dengan umat Israel, tapi berhadapan dengan kuasa Tuhan yang berperang, membela dan memberi kemenangan kepada umatnya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sefanya 3 ayat 17a. Tindakan kemuliaan kuasa Allah dinyatakan. Semua kekuatan Mesir dicampakkan Tuhan ke dalam laut Tebrau. Air laut berbalik meliputi mereka. Seorang pun tidak ada yang tertinggal. Semua mati di dalam laut. Kuasa Tuhan dinyatakan. Ia menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ayat 26 sampai ayat 30. Tindakan kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu membuat orang Israel takut dan percaya kepada Tuhan dan juga kepada Musa hambanya itu. Ayat 31. Tindakan penyelamatan Allah atas musuh dunia ini, kuasa kegelapan, telah dikalahkan dan kita diberi kemenangan oleh dan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, hendaklah kita semakin takut dan percaya kepada Tuhan dan kepada hamba-hamba Tuhan sebagai utusan Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, belajar dari kebenaran firman ini sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhanlah yang memimpin perjalanan hidup umatnya. Tuhan tak pernah membiarkan kita, karena hakikatnya Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sadar dan yakin atas pimpinan Tuhan, kita harus mendengar, harus taat dan setia melakukan segala perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Musa. Tidak ada keraguan, kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Kalau kita taat, setia melakukan perintah Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi, menolong, menyelamatkan, dan memberi kemenangan.
Kalau Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan, keterhimpitan hidup kita alami, di situ kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sebagaimana yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat Tuhan ketika mereka terjepit, mereka tidak ada jalan lain. Tuhan yang bertindak membukakan jalan baru. Kalaupun semua jalan kehidupan tertutup, tidak ada jalan keluar, Tuhan Allah sanggup membuka jalan baru. Melewati laut teberau sekalipun, Dia sanggup menolong dan menyelamatkan umatnya. Kalau ada yang akan mengganggu, memerangi umatnya, Dia Allah yang akan bertindak sebagai pahlawan yang berperang, membela umat milik kepunyaannya. Dan para lawan akan dicampakkan, dikalahkan, dan dimatikan. Tindakan Allah itulah yang telah dilakukan dalam diri Yesus Kristus yang rela sengsara, menderita, mati, dan bangkit untuk membela, menebus, mengampuni, menyelamatkan, dan memberi kemenangan kepada kita. Karena itu, hendaklah kita semakin hidup takut akan Tuhan dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak ada keraguan. Sekaligus juga kita semakin percaya dan menopang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang adalah utusan-utusan Tuhan bagi kita dan bagi dunia. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada, dan lebih khusus lagi bagi pelayan-pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk melayani umat Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini memperkaya kami dan memberi semangat bagi kami untuk terus menempatkan Tuhan segalanya di hidup ini. Dan Tuhan berkati saudara-saudara kami yang dengan tetap taat tekun setia mengikuti pelayanan ini, dan Tuhan jugalah yang beri kemenangan ketika menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang akan terus menolong, menjagai, memberi berkat dan memberi kemenangan kepada saudara dan keluarga saudara kini dan sampai selamanya. Amin. Trims.